Halo, jumpa lagi dengan saya Bani Pertiwi dan rekan saya. Salenka Finlanda. Sekarang ini kita mau ngomongin tentang UAN, Benar banget. ujian akhir nasional. Yup. Kan, itu kan artinya Ya, belum berubah. ujian akhir nasional, ya. Apa yang mau diomongin? Nggak ngerti. Lu pas lagi UAN gimana rasanya tuh? Gue biasa aja sih, orang pintar tuh biasa aja, semuanya tuh datar. Kalau orang pintar tuh ya gak ada yang mesti harus ditakutin. Kalau emang udah takdirnya lulus ya lulus gitu. Nggak ya kan dulu ada taktiknya gitu gimana? Taktiknya hanya berdoa dan berdoa dan menunggu jawaban datang, itu yang paling penting. Nah, itu tuh jawaban itu tuh. Itu gimana caranya dapetnya? Dulu sih kita dapetnya dari sekolah-sekolah lain juga dapat gitu. Terus dari biasanya sih di tempat bimbel, biasanya tempat bimbel tuh bimbel tit itu selalu kasih jawaban step 1, tapi nggak tahu kalau tahun sekarang. Wow, bimbel apa ya? Mr. P atau Mrs. G? Ya bener bukan Mister Sangkar. Siapa itu? Enggak. Serius, back to topic nih. Dulu gimana nih, taktiknya kayak gimana? Biasanya dulu sih ya, pokoknya kita tuh dapat dari ya salah satu bimbel ya, gak perlu disebutin namanya, ntar juga kalian pasti merasakan sendiri dan tahu sendiri itu bimbelnya di mana gitu ya. Pasti itu. Nggak tahu kalau di Surabaya ini ada nggak bimbel tersebut itu. Soalnya waktu di Bandung itu ada bimbel V, bukan P tapi V. Itu selalu setiap tahun selalu mereka tuh ngasih kunci jawaban. Bis gitu itu ngirim dari ke satu orang apa langsung ke semuanya? Nggak tahu awalnya siapa yang dapat ya. Pokoknya ya dapatnya sih banyak gitu. Wih. Ada beberapa orang dapatnya, ya kita kan ya. Nah disitulah harus pintar dan harus di otaknya harus benar-benar tahu mana jawabannya, kita samain yang cocok, yang nggak cocok, di C atau B atau D atau A atau Z atau apa dan seterusnya begitulah. Gitu. Kalau misalnya buat teman-teman ini sendiri gimana? Pada support nggak? Maksudnya itu kayak ngasih jawaban on direct gitu loh, on direct. Iya. Teman-teman sendiri pun ya seperti itu, sama taktik kita tuh semuanya sama gitu. Bawa HP nggak sih? Waktu itu harus punya HP 2, yang satu HP-nya yang biasa aja. Jadi saat dikumpulin HP yang bagus. Paling bagus itu kita simpan di meja guru, dan HP yang sangat-sangat yang dulu yang jadul yang mengenaskan sampai layarnya harus diketok-ketok dulu, itu kita simpan. Tapi nggak separah itu juga, harus diketok-ketok. Enggak kan, bahkan Selin kan sekarang mau ngadepin UAN. Ya, nyontek on directnya gitu mungkin harus di apa sih namanya? Yang paling penting tuh kekeluargaan. Untuk satu kelas. Nah dari situ ya, buat teman-teman sendiri gitu. Buat teman-teman gue. yang nggak pernah peduli sama temen-temen sama gue. Bener banget. Temen gue yang lain, hello, mati aja lo. Bener. Jangan. Enggak, maksudnya kan kita ini masuk sekolah nih, masuk SMA, ya SMP, SMA, SD. Masuknya kan pasti bareng-bareng nih. Pastilah kita harusnya keluarnya bareng-bareng juga, jangan sendiri gitu kan. Benar. Nah itu tuh itu harus benar-benar harus ada rasa kekeluargaan. Istilahnya kan gini. Ya pokoknya intinya tuh kita harus banget ada rasa kekeluargaan. Apalagi itu satu kelas. Linka yang sekarang ini mungkin ke satu kelas 2 kelas 3-nya sama temennya atau beda lagi? Beda, diacak gitu. Oh kan kalau dulu gue gitu ya. Itu tuh kelas 2 kelas 3-nya itu masih orang-orangnya masih sama, dan kita nggak mau naik kelas 3 tidak dirubah lagi tempat duduknya. Enak dong. Miss you teman-teman. Apa SMA mana? SMA mana? SMA 21 SMA 21 Bandung. Iyalah.
Bojong kenyawat. Oh enggak itu. Itu enggak. Bojong kenyat untuk kanker gitu. Enggak apa ya, ngomongin apa lagi ya. Makanya itu penting banget. Pokoknya ya dulu tuh sebelum mau UAN itu kita tuh biasalah rapat rapat koordinasi. Nanti yang untuk bagian A, bagian B siapa gitu loh. Terus kan jadi ya kita harus misalnya gini, nanti kalau gue misalnya ngedaham atau ketokin meja atau pura-pura jatuh pensil itu harus itu berarti kode. Itu kode. Kalau kita tuh lagi manggil dia gitu, atau lagi manggil teman kita supaya nengok ke kita gitu. Ya istilahnya kita harus respect lah gitu. Jangan untuk ego sendiri tuh benar-benar nggak baik banget. Bener banget. Apalagi kalau misalnya punya teman yang nyebelin banget ya, terus dia tuh orangnya licik banget, dia ngerjain dulu sendiri, terus kita minta jawaban dia nggak ngasih dengan alasan belum selesai, padahal dia sendiri tuh udah selesai, udah semua udah diisi gitu. Temennya bener-bener nyebelin banget. Pernah waktu itu punya temennya seperti itu, tapi lah berinisial aja ya, Bunga misalnya. Ini Bunga kakak lo kan namanya Bunga. Misalnya terus dia gitu ya seperti itulah orangnya, tapi ya alhamdulillahnya ada hikmah. Enggak, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai UAN dia berubah langsung. Jadi orang ini tapi dia lagi. Apa istilahnya diperingatin dulu kan pasti sama teman-teman sekelas juga kan orang-orang teman-teman sekelas kan tahu lah dia tuh orangnya seperti apa. Jadi kita untuk saling jujur tuh perlu gitu. Sebelum saat kita berkumpul buat omongin nanti UAN tuh ya seperti itu. Jadi ya nothing to hide gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu disembunyiin lagi. Mau UAN tuh ya berarti di apa sih istilahnya unek-uneknya dikeluarin gitu. Biar ngerti juga. Penting banget loh buat UAN tuh saling memaafkan. Tapi ya teh ya, gue jadi teh gini. Teh botol susu. Tapi ya avoid banget tuh buat anak-anak yang pelit-pelit juga. Itu kadang-kadang juga kan mungkin ada salah satu anak yang dendam sama apa kamu yang pada pelit semua itu tuh. Mungkin aja bisa kan didoain yang jelek gitu kan. Itu avoid banget tuh buat anak-anak yang pelit nih. Dengerin tuh sekarang tuh yang buat anak-anak yang pelit tuh. Buat teman-teman gue. Nah, itu tuh. Gue tau gak sih lo? Enggak kan ada juga teh. Aduh, ada juga itu apa salah satu anak gitu ya. Pelit sih enggak, cuman dia ngasih jawaban tapi jawabannya itu salah, disalahin gitu loh sama anaknya. Itu kan enggak banget kan? Orang gila bener-bener ya. Oke, misalnya kalau orang yang pelit gitu ya, dia ya sekalian kan dia nggak mau ngasih ke kita ya udah oke gitu. Tapi ini buat yang ngasih jawaban tapi ngesalahin orang itu bener-bener termasuk orang yang jahat. Orang yang pelit itu kuburannya sempit. Yang penting masih bisa dikubur kan. Daripada orang jahat nggak dapat kuburan. Ayo gimana? Ayo. Pelit loh itu. Itu jahat itu. Oh jahat. Kan kalau orang pelit itu kan kuburannya sempit. Kalau orang jahat nggak punya kuburan, terus mau dikubur di mana lu? Nah, terus mungkin ada tips-tipsnya juga. Mungkin yang mau ngadepin ujian sekolah, mau tryout, atau mau ujian nasional pun juga. Mungkin ya itu ya, salah satu tipsnya itu yang HP itu. Tapi sekarang ada lagi teh, bawa HP 3. Soalnya kenapa? Guru-guru ini sekarang udah pada ngerti kalau ada anak-anak yang bawa HP 2 teh. Contohnya saya. Jadi tuh bawa 3. Yang HP 1 dikumpulin. Enggak dikumpulin sih. Ngesok-sok aja masukin tas gitu kan. Pasti guru lihat. Tapi ada beberapa guru yang kayaknya yang udah tahu gitu loh. Jadi anak-anak tuh enggak cuma bawa HP 1 kayak gitu. Terus 2 HP-nya lagi nih taruh di kantong. Nah, kalau misal pun ketahuan kan masih ada 1 HP yang jelek yang dikorbanin. Gitu. Jadi enggak itu buat jaga-jaga aja, buat antisipasi. Sip. Tapi dulu tuh ya, dulu tuh kita sempat ada pulpen yang kalau ditulis tuh dia nggak akan ada. Nah, itu sih emang juga teh. Cuman guru-guru yang sekarang juga udah pinter nih teh.
Iya. Bener banget. Guru makan apa ya? Kok bisa tahu? Update dong, update please ya. Guru-guru sekarang tuh sudah punya Facebook, punya Twitter. Jadi tuh nanti kalau misalkan lagi ngomongin guru tuh jangan di sosial. Makanya kalau misalnya ya mau ngomongin masalah UAN itu, jangan di Facebook atau Twitter. Di YouTube aja. Enggak. Udah nih kayak gini aja. Mending balik lagi ke Friendster. Buset dah, zaman kapan itu? Itu enggak banget. Ya. Terus nih ya tipe-tipe penjaga di ujian gitu ya. Tipe pertama gimana teh? Tipe pertama penjaganya. Kemarin sih dapetnya yang penjaganya yang pura-pura masa bodoh gitu. Padahal dia juga tahu. Untung pas giliran kelas sebenarnya sih nggak masalah penjaganya semua ya asik-asik aja gitu. Kita juga mau nyontek sih enak-enak, cuma yang istilahnya walaupun penjaga seperti itu kita juga harus bermain cantik, apapun itu harus bermain cantik. Iya, berarti kan dia pintar, kita juga harus lebih pintar. Nah gitu. Gurunya lebih pintar, kita harus lebih pintar lagi. Tapi yang pernah dikasih tau sama guru dulu ya, ya mereka guru Taban dulu bilang kayak gini, pokoknya kalau misalnya sampai ada muridnya di SMA 21 gitu ya ketangkep atau ketahuan nyontek atau sampai kertas lebarnya diambil. Nah, guru 21 yang ngajar di sekolah guru yang ngambil itu, yang pengawas itu, dia pun bakal melakukan hal yang sama. Jadi guru kita tuh nggak akan tinggal diem gitu. Oh, jadi langsung apa ya kalau misalkan guru ini lagi jaga ruang satu gitu ya, misalkan dari sekolah ini ada muridnya yang diambil gitu kertasnya, langsung gitu, guru-guru itu misalnya saya gitu. 21 gini misalnya SMA 2 gitu, misalnya SMA 2 nih anaknya apa sih kertas ujiannya ada yang diambil. Nah itu guru mana, misalnya guru mana kayak gitu, dan dia guru kita ngajar di sana pasti dia bakal ngelakuin hal yang sama. Itu istilahnya kayak balas dendam juga lah. Iya sih, bener sih kayak gitu. Sekarang kan dia mana ada mau anaknya apa sih nggak lulus gitu kan, nggak mungkin juga kan. Tapi ya ada lagi ya, ini juga baru dialamin nih, penjaga yang duduknya di samping pas. Itu N banget, N sumpah N. N. Ya itu benar-benar nggak berkutik sama sekali tuh awalnya, cuman ya mungkin kita juga harus pinter gitu, harus pinter. Ya contohnya tuh saya kemarin tuh pakai kode gitu atau apa gitu ya. Nah si temen ini tuh noleh terus, tapi jadi kan kodenya tuh bener-bener selundup banget gitu loh, jadi nggak ngerti walaupun gurunya itu lagi di samping kita. Misalkan kode gitu, langsung LJK-nya tuh diangkat atau digeser gitu. Oh itu beruntung banget itu, walaupun itu penjaganya di sebelah pas. Itu N sih sebenarnya, cuman kita harus mengakalinnya itu. Jadi pinter-pinternya kita lagi aja. Nah ada lagi ini modus-modus kayak ngeraut pensil keluar kayak gitu. Ada teman saya juga tuh bilang gini, ngasih jawabannya ke penjaga ke temennya yang duduknya deket pintu. Nah dia tuh modus itu ngeraut pensil keluar, pas lagi masuk langsung diambil itu jawaban, dan kertasnya itu ditulis di kertas soalnya itu, jadi nggak kelihatan, jadi diginiin gitu, walaupun gurunya tuh di sebelah kayak gini pas, jadi gini. Itu oke banget ya, walaupun penjaganya di samping pas juga. Ini kan biasanya tuh kalau dapat SMS pas UAN ya, dapat SMS dari jawaban dari joki atau siapapun lah namanya kita kan pasti pagi-pagi kan pasti kita bingung kan menyimpan di mana. Terus kalau untuk di di meja itu sudah istilahnya pusing sendiri, pasti meja tuh mana sekarang nggak akan ada yang bersih kan, meja polos gitu, pasti udah banyak coretannya kan, pusing buat kita juga kan. Terus mau sembunyiin si kertas itu kalau waktu dulu tuh di baju, jadi ya istilahnya ini ujung baju ini kita lem pakai double tip itu kertasnya, jadi kita cuma tinggal dibuka, dibalikin aja bajunya, itu udah ada jawaban. Di dasi gitu bisa nggak? Bisa juga
Jadi di belakang dasi kan pasti kan ketutup lah Iya jawaban. Kita pura-pura apa, mainin dasi atau mainin baju gimana, padahal itu mainin atau, baju, aduh. atau di bawah rok itu kan pasti kan. Aduh, kalau Jangan roknya gitu. pendek, wow. Kelihatan ya. Enggak, Bukan maksudnya. Ya kan cuma di ujung sini sih. Iya gitu. sih. Tapi ini juga ada cerita yang dipakai di dasi itu loh, Teh. Itu ada cerita, dia tuh duduknya deket pintu dan kebetulan pintunya dibuka kan. Nah, anginnya tuh banyak anginnya tuh kenceng gitu. Anginnya kenceng nerbangin dasinya itu. Jadi pas lagi dasinya itu kewer-kewer, si contekannya itu juga kewer-kewer. Makanya itu jadi double ketahuan tip. itu. Enggak, makanya itu di double tip. Jadi semuanya itu udah di double tip Teh. Udah di double tip, terus si kebetulan guru pengawasnya pun juga ngeliat itu apaan itu, kertas itu coretan-coretan. Akhirnya didatengin, ketahuan deh itu anak. Nah, itu tuh apa juga Teh sebenarnya. Ya boleh lah didasi, cuman mungkin jangan yang deket pintu mungkin ya, atau sih kalau aman itu sih ya, kalau aman itu di ujung baju gitu. Karena kalaupun diperiksa nanti kan sama gurunya, gak mungkin kan, coba kamu lihat baju balik baju kamu, gak mungkin kayak gitu kan. Gak mungkin. Nah itu kalau dasi kan kita masih mungkin coba dasinya, atau nggak usah pakai dasi atau gimana. Nah, kalau baju masa kamu nggak usah pakai baju, terus pakai apa? Ya nggak mungkin itu, nggak mungkin terjadi. Itulah pengalaman saya. Oke. Gitu. Terus ada lagi tips-tips buat itu tipe penjaga. Ada lagi penjaga itu yang benar-benar ngeliatin terus kepalanya kemana tapi lirikannya kemana gitu. Itu ada banget itu di sekolah saya. Killer banget itu. Bener deh. Jadi tuh buat tipe penjaga kayak gitu, saran paling aman sih memang nggak usah nyontek dan diem aja, nggak usah aneh-aneh. Bener. Pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi sih mungkin bisa diakalin, mungkin aja ya tergantung gurunya ya. Kalau misalkan paling safe banget itu pas lagi ada guru itulah, yang guru yang datang gitu, ya minta tanda tangan penjaga. Itu safe banget itu. Nah itu langsung kebut deh itu, nanya berapa gitu-gitu itu bisa itu. Atau enggak nanya ke depan ngeliat kena soal kayak gitu-gitu. Itu kan untuk kalau ujian sekolah atau soal yang sama kan, kalau bukan kan beda-beda lagi. Tapi itu yang penting tuh ya, saat pas ujian tuh kita harus benar-benar pakai baju yang rapi. Ya jangan buat anak cowok nih biasanya gondrong-gondrong kan ya. Wah, harus benar-benar rapi. Karena apa? Biasanya kalau misalnya kita pakai baju yang misalnya buat cewek seksi atau benar-benar kelihatan banget, itu pasti itu guru pengawas itu pasti ngeliatin dia gitu. Nah, terus buat cowok yang jadi bahan perhatian guru. Jadi kita yang pakai baju tuh kan ke sekolah kita kan juga jelek juga kan ya. Makanya nih dengerin tuh buat anak-anak yang apalagi cowok ini suka bandel, yang namanya potong rambut itu potong aja, nggak apa-apa, cuma sekali ini kok buat ujian kayak Bisanya gitu. Aman diri sendiri kok, bukan. Iya sih, bener kok yang kayak gitu tuh. Apalagi yang cewek-ceweknya juga jangan aneh-aneh ya. Pakaiannya jangan seksi-seksi gitu, nggak usah ketat-ketat ya. Buat temen gue yang ketat-ketat tuh, atau yang suka gebas-gebas rambutnya kayak gini, atau gimana lah yang bikin bergairah atau ya kalau penjaganya lesbi atau homo mungkin kalau bener-bener interest banget itu gimana itu kayak gitu. Oh ya, dia ya tawa aja. Terus apa lagi ya? Nah, yang paling penting tuh ya, minta doa sama orang tua. Nah, tuh banget. Sebelum itu kalian harus minta maaf dulu sama orang tua, karena doa orang tua itu doa yang paling utama, mustajab. Bener banget. Terus kalau misalkan ya ini emang turun temurun Teh, kayak reuni di SD, SMP gitu, buat sungkem lah istilahnya, sungkem ke guru-guru gitu. Nah kayak gitu. Terus minta maaf sama teman-temannya. Nah itu balik lagi ke anak-anak yang pelit itu, diingetin lah istilahnya, kamu tuh nggak usah pelit-pelit gitu loh. Siapa tahu kan kita nggak suka terus kita nggak sengaja ngomong, gue doain loh ya supaya nggak lulus.